Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas soal tentang sistem persamaan linier 3 variabel yang berbentuk pecahan. Disimak sampai selesai ya videonya. Perhatikan soal yang pertama. Sistem persamaan linier 3 variabel berikut mempunyai bentuk pecahan dengan variabel berada di penyebutnya. Jadi untuk mempermudah pengerjaannya, pertama-tama kita buat pemisalan, yaitu 1 per X kita misalkan sebagai A, kemudian 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z dimisalkan sebagai C. Nah, sekarang perhatikan persamaan yang pertama. 3 per X jadi bisa diubah menjadi 3A. 4 per Y sama dengan 4B. Kemudian 5 per Z, karena 1 per Z-nya C, maka 5 per Z adalah 5C. Maka kita dapatkan persamaan pertamanya adalah 3A ditambah 4B ditambah 5C sama dengan 4. Persamaan yang kedua, 5 per X menjadi 5A. Dikurangi 6 per Y menjadi 6B, kemudian ditambah 1 per Z-nya sama dengan C. Maka persamaan yang kedua menjadi 5A dikurang 6B ditambah C sama dengan 17 per 30. Persamaan yang ketiga, 6 per X menjadi 6A ditambah 1 per Y menjadi B, kemudian dikurangi 3 per Z menjadi 3C, sama dengan 21 per 20. Setelah didapatkan persamaan 1, 2, dan 3, bisa kita lanjutkan mengeliminasi dua persamaan. Kita mulai dengan mengeliminasi persamaan yang pertama dan kedua. Kita akan eliminasi variabel C. Jadi, persamaan yang pertama dikali 1 dan yang kedua dikali 5. Sehingga didapatkan persamaan yang pertamanya tetap 3A ditambah 4B ditambah 5C sama dengan 4. Persamaan yang kedua karena dikali 5 menjadi 25A dikurang 30B ditambah 5C sama dengan, nah perhatikan 17 per 30 dikali 5 menjadi 17 per 6. Karena yang dieliminasi yaitu variabel C mempunyai tanda yang sama yaitu sama-sama positif, maka dieliminasi dengan cara dikurang. Jadi 3A dikurang 25A menjadi negatif 22A. Kemudian 4B dikurangi negatif 30B menjadi plus 34B. Jadi 5C dikurang 5C-nya habis. Kemudian 4 dikurangi 17 per 6. Nah, jadi 4-nya bisa diubah dulu menjadi pecahan dengan penyebut 6 menjadi 24 per 6. Jadi 24 per 6 dikurangi 17 per 6 sama dengan 7 per 6. Jadi kita dapatkan di sini persamaan negatif 22A ditambah 34B sama dengan 7 per 6. Kita simpan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, bisa kita eliminasi persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Saya eliminasi di sini persamaan kedua dan ketiga sama eliminasi variabel C. Jadi, persamaan yang keduanya dikali 3 dan persamaan yang ketiga dikali 1. Jadi persamaan keduanya menjadi 15A dikurang 18B ditambah 3C, kemudian 17 per 30-nya karena dikali 3 menjadi 17 per 10. Persamaan ketiganya tetap 6A ditambah B dikurang 3C sama dengan 21 per 20. Nah, perhatikan di sini variabel C
mempunyai tanda berbeda yaitu plus dan negatif. Maka dieliminasinya dengan cara ditambah. Jadi 15A ditambah 6A adalah 21A. Kemudian negatif 18B ditambah B menjadi negatif 17B. Kemudian C-nya habis. Nah, di sini pecahannya 17 per 10 ditambah 21 per 20. 17 per 10 bisa diubah menjadi 34 per 20. Jadi, 34 per 20 ditambah 21 per 20 sama dengan 55 per 20. Kita dapatkan di sini 21A dikurang 17B sama dengan 55 per 20 disimpan sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, karena di sini sudah kita dapatkan persamaan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita lanjutkan dengan mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Perhatikan, angka yang lebih mudah dieliminasi adalah dari variabel B. Jadi kita eliminasi variabel B dengan mengalihkan persamaan keempat dengan 1. Persamaan kelima dikalikan dengan 2, sehingga didapatkan negatif 22A ditambah 34B sama dengan 7 per 6, dan persamaan kelimanya menjadi 42A dikurang 34B sama dengan 55 per 10. Variabel B-nya mempunyai tanda yang berbeda, maka dieliminasi dengan cara dijumlahkan. Jadi, negatif 22A ditambah 42A menjadi 20A. Variabel B-nya habis, kemudian 7 per 6 dan 55 per 10 dijumlahkan. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 7 per 6 menjadi 35 per 30, sedangkan 55 per 10 menjadi 165 per 30. Dijumlahkan menjadi 200 per 30. Nah, jadi 20A sama dengan 200 per 30. Maka A-nya adalah 200 per 30 dibagi 20, sama dengan 1 per 3. Setelah didapatkan nilai A, bisa kita substitusi nilai A-nya ke persamaan keempat atau kelima. Di sini saya substitusi ke persamaan kelima yaitu 21A dikurangi 17B sama dengan 55 per 20. Jadi, karena A-nya 1 per 3, maka 21-nya dikalikan 1 per 3. Dikurangi 17B sama dengan 55 per 20. Jadi 7 dikurang 55 per 20 sama dengan 17B. Nah, penyebutnya di sini 20, jadi 7-nya diubah menjadi pecahan dengan penyebut 20 adalah 140 per 20. Jadi bisa kita hitung 140-nya dikurangi dengan 55 dan penyebutnya adalah 20 sama dengan 17B. Jadi 85 per 20 sama dengan 17B. Maka nilai B-nya adalah 85 per 20 dibagi 17 sama dengan 1 per 4. Setelah didapatkan nilai A dan B, kita substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3. Di sini saya substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu 3A ditambah 4B ditambah 5C sama dengan 4. Jadi 3 dikali A-nya 1 per 3, ditambah 4 dikali B-nya 1 per 4, ditambah 5C sama dengan 4. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 5C sama dengan 4. 1 ditambah 1 adalah 2, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 5C sama dengan 4 dikurang 2. 5C sama dengan 2, maka nilai C-nya adalah 2 per 5. Setelah didapatkan nilai A 1 per 3, B 1 per 4, dan C 2 per 5,
Maka kita kembali ke pemisalan yang pertama, yaitu 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Nah, perhatikan 1 per X sama dengan A, karena A-nya 1 per 3, maka 1 per X sama dengan 1 per 3, sehingga nilai X-nya adalah 3 per 1 atau 3. 1 per Y-nya sama dengan B, yaitu 1 per 4. Maka nilai Y adalah 4 per 1 atau 4. 1 per Z sama dengan C yang nilainya 2 per 5. Jadi 1 per Z sama dengan 2 per 5, maka untuk nilai Z-nya 2 per 5-nya dibalik menjadi 5 per 2. Kita dapatkan di sini X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5 per 2. Soal yang kedua, kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, perhatikan di sini masing-masing penyebutnya bentuknya sama ya. Jadi, ada X plus 1, Y dikurang 3, dan Z min 1. Maka, kita buat pemisalan terlebih dahulu. 1 per X plus 1 dimisalkan sebagai P, 1 per Y dikurang 3 kita misalkan sebagai Q, dan 1 per Z dikurang 1 dimisalkan sebagai R. Perhatikan persamaan yang pertamanya bisa langsung kita ubah menjadi 3P dikurang 2Q ditambah 2R sama dengan negatif 1. Persamaan yang kedua menjadi 4P ditambah 4Q dikurang 6R sama dengan negatif 9. Sedangkan untuk persamaan yang ketiga, 1 per X plus 1-nya menjadi P, kemudian ditambah 6Q ditambah 2R sama dengan negatif 3. Setelah didapatkan persamaan-persamaan yang tidak lagi berbentuk pecahan, jadi bisa langsung dieliminasi. Saya eliminasi di sini persamaan pertama dan kedua dengan mengeliminasi variabel Q. Jadi persamaan yang pertamanya dikali 2, persamaan yang kedua dikali 1. Persamaan yang pertama dikali 2 menjadi 6P dikurang 4Q ditambah 4R sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan yang keduanya tetap. Nah, perhatikan variabel Q-nya mempunyai tanda yang berbeda, jadi dieliminasi dengan cara dijumlahkan. 6P ditambah 4P adalah 10P. 4R ditambah negatif 6R menjadi negatif 2R. Atau 10P dikurang 2R. Sama dengan negatif 2-nya ditambah negatif 9 menjadi negatif 11. Kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan ke-1 dan ke-3. Persamaan yang ke-1 mempunyai variabel Q koefisiennya negatif 2. Sedangkan persamaan yang ketiga variabel Q-nya mempunyai koefisien 6. Jadi, persamaan yang pertama dikali 3, persamaan yang ketiga dikali 1. Nah, jadi persamaan yang pertama 9P dikurang 6Q ditambah 6R sama dengan negatif 3. Persamaan ketiganya tetap. Nah, perhatikan di sini variabel Q-nya juga mempunyai tanda yang berbeda. Jadi dieliminasi dengan cara dijumlahkan. 9P ditambah P menjadi 10P, kemudian variabel Q-nya habis. Untuk variabel R, 6R ditambah 2R menjadi 8R. Sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 adalah negatif 6. Maka persamaan yang kelima adalah 10P ditambah 8R sama dengan negatif 6. Kita lanjutkan dengan mengeliminasi persamaan keempat dan kelima, yaitu 10P dikurang 2R sama dengan negatif 11, dan 10P ditambah 8R sama dengan negatif 6. Nah, perhatikan di sini, variabel P sudah mempunyai koefisien yang sama, yaitu 10, jadi bisa langsung kita kurangkan.
Jadi 10P dikurang 10P-nya habis. Negatif 2R dikurang 8R menjadi negatif 10R. Sedangkan negatif 11 dikurang negatif 6, artinya negatif 11 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 5. Maka nilai R adalah negatif 5 dibagi negatif 10, jadi R-nya sama dengan 1/2. Setelah didapatkan nilai R yaitu 1/2, kita substitusi ke persamaan keempat, yaitu 10P dikurang 2R sama dengan negatif 11. Jadi, karena R-nya 1/2, maka 10P dikurang 2 dikali 1/2 sama dengan negatif 11. 10P dikurang 1 sama dengan negatif 11, maka nilai 10P adalah negatif 11 ditambah 1, yaitu negatif 10. Maka nilai P adalah negatif 10 dibagi 10 sama dengan negatif 1. Nilai P dan R sudah kita dapatkan. Untuk menentukan nilai Q bisa kita substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3. Di sini saya substitusi ke persamaan pertama, yaitu 3P dikurang 2Q ditambah 2R sama dengan negatif 1. Jadi 3 dikali P-nya negatif 1. Dikurangi 2Q ditambah 2 dikali R-nya 1/2 sama dengan negatif 1. Jadi negatif 3 dikurangi 2Q ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka negatif 2Q sama dengan negatif 1 ditambah 3 dikurangi 1, didapatkan nilai negatif 2Q adalah 1. Maka Q sama dengan 1 dibagi negatif 2 atau negatif 1/2. Setelah didapatkan nilai P negatif 1, Q negatif 1/2, dan R 1/2, kita kembalikan ke pemisalan yang pertama, di mana 1/X plus 1 sama dengan P, 1/Y dikurang 3 sama dengan Q, dan 1/Z min 1 sama dengan R. Nah, jadi untuk 1/X plus 1 sama dengan P-nya yaitu negatif 1. Maka kita kalikan negatif 1 dengan X plus 1. Jadi 1 sama dengan negatif 1 dikali X plus 1, maka 1 sama dengan negatif X dikurang 1. X-nya pindahkan ke ruas kiri menjadi positif. Jadi X sama dengan negatif 1 dikurang 1. Didapatkan nilai X-nya adalah negatif 2. Untuk 1/Y dikurang 3 sama dengan Q, maka 1/Y dikurang 3 sama dengan negatif 1/2. Kita kalikan silang ya. Jadi 1 dikali 2-nya adalah 2, sama dengan negatif 1-nya dikalikan dengan Y dikurang 3. Maka 2 sama dengan negatif 1 dikali Y menjadi negatif Y, kemudian negatif 1 dikali negatif 3 adalah plus 3. Jadi, Y sama dengan 3 dikurang 2, didapatkan nilai Y-nya adalah 1. Selanjutnya, 1/Z dikurang 1 sama dengan R, yaitu 1/2. Sama, kita kalikan silang lagi, maka 2 sama dengan 1-nya dikalikan Z dikurang 1. Maka 2 sama dengan Z dikurang 1 didapatkan. Nah, di sini 1-nya dipindah ke ruas kiri saja. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan Z. Maka nilai Z-nya adalah 3. Jadi X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.